Ini boarding. Rongap. Dengan catatan bahwa pasien dianjurkan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman jenis apapun atau rokok dalam rentang 40 menit hingga 1 jam sebelum proses deteksi. Hal yang harus diperhatikan selama proses pembersihan kartu udara adalah kartu tiara dibuka selama proses pembersihan. Dan ketika sudah penuh, kartu tiara dilarang dengan catatan bahwa pasien dianjurkan tidak mengkonsumsi makanan jenis apapun atau merokok dalam rentang 45 menit hingga 1 jam sebelum proses deteksi. Hal yang harus diperhatikan selama proses pembersihan kartu udara adalah kartu tiara sebelum proses pembersihan. Dan ketika sudah penuh, kartu default harus ditutup kembali. Dengan catatan bahwa pasien dianjurkan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman jenis apapun atau merokok dalam rentang 45 menit hingga 1 jam sebelum proses deteksi. Hal yang harus diperhatikan selama proses pembersihan kartu udara adalah kartu default dibuka selama proses pembersihan. Dan ketika sudah penuh, kartu default harus ditutup kembali. Pasien diinstruksikan untuk melakukan 3 kali proses pengambilan dan pembuangan nafas sebelum menimbulkan udara dengan cara membuang lewat hidung dan dibuang melalui mulut, di mana pembuangan nafasnya dijaga diharuskan udara dengan catatan bahwa pasien dianjurkan tidak mengkonsumsi makanan dan minuman jenis apapun atau merokok dalam rentang 43 menit hingga 1 jam sebelum proses deteksi. Hal yang harus diperhatikan selama proses pembersihan kartu udara adalah kartu default perlu dibuka selama proses pembersihan. Kartu default harap ditutup kembali. Atas nama Deki Weda Pratama. Atas nama Bapak Yudi. Jenis apapun atau merokok dalam rentang 45 menit hingga 1 jam sebelum proses deteksi. Hal yang harus diperhatikan selama proses pembersihan kartu udara adalah kartu default digunakan selama proses pembersihan. Dan ketika sudah penuh, kartu default harus ditutup kembali. Pasien diinstruksikan untuk melakukan 3 kali proses pengambilan dan pembuangan nafas. Oke. Ceritanya
adalah layanan Genos sendiri ini saat ini sudah tersedia di 2 stasiun, yaitu stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Nah, salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jika para pengguna jasa ingin menggunakan layanan Genos di stasiun, ini sudah wajib harus memiliki kode booking ataupun tiket yang sudah ditransaksikan seperti itu. Nah, kemudian juga para pengguna jasa dianjurkan untuk tidak melakukan makan atau minum sebelum mengambil sampel di kantong udara ya, seperti itu. Dan kemudian dapat kami informasikan juga, meskipun sudah ada layanan Genos ini, untuk rapid antigen layanannya juga tetap ada di stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen. Genos sendiri berlaku berapa hari, Bu? Ya, jadi masa berlaku dari hasil tes Genos ini sama dengan masa berlaku hasil antigen dan juga PCR untuk perjalanan ke jarak jauh, yakni 3 kali 24 jam sejak pengambilan sampel dilakukan, seperti itu. Ini sesuai dengan surat edaran Kemenhub nomor 11. Apakah tetap harus rapid juga surat Ya, antigen? jadi Genos ini hanya pilihan opsi ya. Artinya kalau kita melihat dari surat edaran Kemenhub nomor 11 yang dikeluarkan oleh Kemenhub, ini ada 3 pilihan opsi untuk pemeriksaan deteksi dini COVID-19 yang berkasnya ini dapat menjadi lampiran untuk syarat perjalanan ke jarak jauh, yakni PCR, antigen, atau Genos. Jadi bisa salah satunya, silakan masyarakat memilih ini mau melakukan menggunakan tes Genos ataupun antigen atau juga PCR, seperti itu. Sejak dibuka tanggal 3 dan menjelang pukul 9 ini sudah berapa jumlah penumpang yang menggunakan Genos di stasiun? Ya, kalau kita melihat animo penumpang cukup tinggi ya. Untuk hari ini sudah ada nomor antrian sekitar 330 per pukul 8 pagi dan sekitar 150 diantaranya itu sudah terlayani. Kalau untuk kemarin sendiri 2 hari sebelumnya di tanggal 3 secara total ada sekitar 501 penumpang yang menggunakan layanan Genos. Kemudian untuk tanggal 4 ada sekitar 753 penumpang yang menggunakan layanan Genos. Nah, kemudian jika kedapatan dari salah satu pengguna jasa yang menggunakan layanan Genos ini memiliki hasil positif, maka perlakuannya akan kita samakan dengan pada saat tes antigen yang ada di stasiun ya. Artinya yang bersangkutan akan langsung dibantu oleh petugas untuk pembatalan tiket karena memang tidak bisa melanjutkan perjalanan dan akan diarahkan oleh tim kesehatan dari PT Kadam 1 Jakarta untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan semua proses itu akan dilakukan di ruang khusus, ruang isolasi khusus, artinya bukan di tempat terbuka ya. Dan kemudian untuk proses pembatalannya juga akan langsung dibantu oleh petugas. Sampai saat ini katanya sebanyak berapa banyak? Ya, kalau untuk yang positif datanya sudah kami kirim langsung ke Satgas ya, kita jadi penyesuaian, sudah ada data di sana semuanya. Yang pasti kalau untuk seluruh pengguna jasa yang menggunakan layanan Genos sampai dengan hari ini sudah sekitar 1.200 yang menggunakan layanan Genos di stasiun. Itu belum termasuk yang hari ini. Untuk hari ini sendiri dari nomor antrian itu sudah ada 330 calon pengguna yang melakukan pendaftaran sampai dengan pukul 8 pagi. Ya, jadi perlu diketahui juga, mungkin memang tidak ada pembatasan secara khusus, artinya misalnya setiap harinya hanya dapat melayani sekian calon pengguna, tidak. Namun selama masa jam operasional berlangsung itu masyarakat yang ingin menggunakan layanan Genos ini dapat langsung melakukan proses registrasi. Ini untuk jam operasionalnya sendiri ini mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 8 malam. Untuk unitnya berapa banyak? Oke, ya jadi kalau kita bicara unit perangkat, ini akan ditambah terus ya ke depannya ya. Untuk saat ini di Pasar Senen sendiri dialokasikan 4 unit untuk perangkatnya, kemudian di Gambir 2 unit. Nah, ini dalam waktu dekat akan ditambah untuk perangkat baik itu di Pasar Senen ataupun juga di stasiun Gambir. Ini 100.000 kali screening, habis itu udah nggak bisa lagi atau gimana? Balik. Ya. Jadi kalau proses screening dari perangkat ini tidak ada batasan ya, paling batasannya tadi hanya di jam operasional ya. Yang pasti setiap ada kedapatan penumpang yang misalnya hasilnya positif, ini ada bagian dari perangkat yang langsung diganti filternya ya, bisa dibilang seperti itu ya. Jadi kalau berapa batasan per alat hanya bisa melayani tadi mungkin 100 orang itu tidak ada, jadi per alat bisa melayani sepanjang masih dalam kurun waktu jam operasional di stasiun tersebut. Mbak, kalau Mbak, Ini yang untuk Jogja ya, Pak Joni. Kita akan evaluasi komunikasi dengan teman-teman dari PT RNI dan UGM. Nah, kita secara bertahap akan membuka layanan-layanan Genos di beberapa stasiun lagi. Untuk hari ini aja yang dari awal kita jadwalkan hanya 2, yaitu di Pasar Senen dan di stasiun Yogyakarta.
Hari ini sudah bertambah 2 lagi, jadi ada 4 di hari ini. Ada Gambir, tambahnya dan Solo Balapan. Dan ini akan terus kita evaluasi untuk penambahan seperti yang kita lakukan di pemeriksaan rapid antigen yang saat ini sudah berjumlah 46 stasiun kalau untuk antigen. Itu tunggu ya. Ya, stasiun tunggu Jakarta. Kalau dari keseluruhan 4 stasiun ini, kira-kira sudah berapa total penumpang yang menggunakan Genos? Seluruh 4 Ya, stasiun. kalau untuk Gambir dan Solo ya, ini kan baru akan dibuka pagi ini. Nah, kalau untuk Pasar Senen dan Yogyakarta sudah sekitar 1.600 orang yang menggunakan Genos ini. Positif negatif. Saat ini kita belum merekap yang positif negatif ya, kita baru komunitas saja karena tentu data tersebut oleh teman-teman dari RNI yang analis dan memeriksa ini itu diserahkan ke Satgas. Pak Joni, evaluasinya Pak dari kemarin dengan stasiun Senen atau begitu Pak tadi sudah dilakukan, ini apa saja evaluasi yang sudah dilakukan kemudian diperbaiki di depan? Ya, mulai tanggal 3 sebenarnya kita sudah melakukan uji coba baik di Yogyakarta maupun di Pasar Senen. Tanggal 3, kemudian tanggal 4 ya kita melakukan simulasi misalnya dari alur pelayanan, kemudian dari flow antrian, kemudian dari mekanisme edukasi cara meniup ya. Awalnya kita secara manual memberikan tuntunan cara menghembuskan nafas. Kemudian kita tambah monitor TV sehingga itu akan lebih efektif. Jadi kalau penumpang tidak harus mendengarkan langsung tutorial secara manual, tapi mereka bisa langsung melihat tampilan TV. Itu beberapa evaluasi yang kita lakukan. Di samping juga kita membuat skenario antrian. Kami ingin kalaupun terjadi antrian tapi tidak terjadi penumpukan dan tetap jaga jarak di antrian tersebut. Ini memang sudah positif, apakah itu sudah cukup menjadi alat bukti atau perlu nanti setelah itu swab PCR lagi Pak? Ya. Setelah dinyatakan positif melalui Genos ini. Ya. Jadi Genos C19 ini merupakan deteksi dini ya. Screening awal untuk mendeteksi virus. Nah, jika ternyata ada calon penumpang yang hasil pemeriksaannya positif, maka penanganan kami di sini, yang pertama tentu yang bersangkutan tidak diperkenankan menggunakan kereta api. Yang kedua, tiket yang sudah dimiliki oleh calon penumpang tersebut itu kita batalkan dan biayanya akan dikembalikan 100% penuh. Kemudian yang bersangkutan dibawa ke ruang isolasi untuk diberikan pemahaman, edukasi dan informasi oleh tim dari PTKI dan dari PT RNI. Kemudian mereka disarankan untuk melaksanakan isolasi mandiri atau mereka melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke PCR. Sekali lagi ini adalah screening awal. Jadi penumpang memang atau calon penumpang yang terindikasi positif itu harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke PCR. Kalau tren calon penumpang ini ternyata terus-menerus akan beralih ke Genos, lalu ketersediaan antigen di stasiun gimana? Ya, memang sejauh ini kami di 4 stasiun tersebut tetap menyediakan layanan antigen sesuai dengan SO nomor 11 tahun 2021 ya, bahwa calon penumpang kereta api jarak jauh itu boleh menggunakan hasil Genos atau boleh menggunakan hasil antigen atau boleh PCR. Jadi silakan pilih salah satu. Seperti di stasiun Senen ini kita menyediakan 2 layanan. Nah, 2 layanan ini antigen dan Genos. Calon penumpang bisa memilih salah satu dari alat itu kan. Jadi walaupun Genos ini sudah kita berlakukan mulai hari ini di 4 stasiun, itu antigen tetap kita adakan layanan. Artinya kalau masyarakat lebih banyak ke Genos, akan ada intervensi dari PT KAI untuk tetap mencoba dialihkan ke antigen. Kita tetap memberikan opsi ya, jadi opsi kepada masyarakat sampai dengan hari ini kita bebaskan untuk memilih bisa antigen dan bisa Genos. Cuma kami memang menyarankan kalau memang nanti Genos ini karena harganya lebih murah, kemudian terjadi mungkin waktu tunggu dan antrian panjang, itu masyarakat bisa memilih ke yang lebih singkat dan lebih singkat
antriannya, bisa ke antigen. Tapi tetap kita serahkan kepada calon penumpang pilihan tersebut. Sampai per hari ini kok harinya lebih banyak pengguna yang genus atau Ya, pantauan kami mulai kemarin ya kita lakukan uji coba, memang ada tren calon penumpang itu lebih banyak memilih genus dibandingkan antigen. Kalau jumlah pastinya saya belum begitu detail ya, tapi kalau kita lihat dari waktu tunggu, antrian, ya, kemudian juga dari animo masyarakat, itu genus saat ini lebih banyak diminati di pasar Senen misalnya, seperti ya kemarin dan hari ini. Ada batasan usia nggak sih Pak? Kalau tes genus sendiri ada batasan usia nggak? Kalau Apa? batasan usianya? Ya, kita tetap mengacu ke aturan Kementerian Perhubungan ya, nomor 11 tahun 2021 bahwa yang tidak diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan baik antigen, genus, atau PCR itu adalah anak-anak 12 tahun ke bawah. Itu batasannya. Artinya bagi calon penumpang yang sudah berusia 12 tahun ke atas itu diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan salah satu dari yang tadi saya sebutkan. Ini boarding. Tahu nggak?